Ibrahimovic, it's all the way through. Gue gak tahu harus ngomong apa, karena tentunya Roma kalah lagi menghadapi tim seteru mereka untuk menjadi Scudetto. Sudah kalah lawan Lazio, kalah lawan Juve, kali ini kalah lawan AC Milan. Dan ini untuk pertama kalinya kalah di kandang sendiri era Mourinho. Oke, hasil akhir Grande Partita, AS Roma 1, AC Milan 2. Apa yang menarik dalam pertandingan kali ini? Yang menarik adalah Roma nggak bisa cetak gol lagi meskipun banyak sekali peluang terjadi. Oke, gue akan bahas dulu ya. Ini pertandingan yang sangat menarik, sudah ditunggu-tunggu. Kebetulan gue juga siaran. Tapi banyak yang mengatakan wasit Fabio Maresca jelek lah, kemudian Roma dirugikan lah. Kalau gue tidak bisa melihat hal itu sebagai sebuah alasan ya. Dalam sebuah pertandingan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Kemudian wasit nggak mungkin 100% benar, tapi gue akan mencoba untuk membahas. Inilah review Roma menghadapi AC Milan. Kita bahas dulu line up. Dari line up yang diturunkan, gue udah mulai sedikit khawatir ketika melihat El Shaarawy dimainkan sejak awal. Kita tahu bahwa sejak menghadapi Napoli, sejak menghadapi Cagliari, dirinya main jelek gitu. Gue di vlog sebelumnya, di video sebelumnya gue mengatakan bahwa sebaiknya Elsa ini mainkan. Ternyata Mourinho punya pendapat lain, memaksakan diri. Jadi 11 pemain diturunkan adalah 11 pemain yang diturunkan ketika menghadapi Cagliari. Rui Patricio, penjaga De Castro, Vina, kemudian Ibanez berpasangan dengan Mancini, ada Verto dengan Cristante, kemudian di kanan Zaniolo, di kiri Mkhitaryan, Lorenzo Pellegrini, dan juga Tammy Abraham. Di sini gue melihat yang sedikit gue rada kecewa adalah masuknya Mkhitaryan. Tapi apapun itu kan Mourinho sudah punya perhitungan. Ya, menghadapi AC Milan justru banyak sekali menyimpan pemainnya karena mereka akan turun di Liga Champions Eropa, guys. Mereka sudah kalah terus, mereka akan menghadapi Porto. Mereka membangku cadangkan 3 pemain inti, Brahim Diaz, kemudian Tonali, dan juga gue melihat De Giro. Jadi banyak sekali pemain yang dibangku cadangkan. Pioli sudah tahu betul bahwa menghadapi Roma penting, tapi juga ada pertandingan penting berikutnya menghadapi Porto dan juga menghadapi Inter dalam derby della Madonnina. Jadi ini benar-benar pelatih menjadi kunci ya. Oke, gue akan bicara Milan, gue akan bicara tentang AS Roma. Di babak pertama, Roma bermain sangat terbuka dan dengan 4-2-3-1 lawannya 4-2-3-1 juga. Ini sebuah transformasi yang berbeda diturunkan oleh Pioli. Pioli biasanya 4-3-3, tapi kali ini mereka memakai 4-2-3-1. Untuk apa? Untuk menghentikan lini tengah AS Roma. Yang terjadi adalah Roma banyak sekali terlalu percaya diri bermain di kandang sendiri. Mereka menekan, justru hanya seorang Ibrahimovic itu merusak segalanya. Rafael Leo berada di belakang Ibrahimovic, tapi gue melihat bahwa Benacer, kemudian Casey, Salamakers, dan juga Krunic ini benar-benar menguasai lini tengah. Dan justru mereka tahu betul kelemahan Roma adalah membelah pertahanan di dua center back. Selalu umpan diberikan di antara Ibanez dengan Mancini. Itu menjadi titik lemah. Dan gol pertama itu juga gue melihat bahwa pelanggaran tidak perlu dilakukan oleh Ibanez, dan yang terjadi adalah sebuah pagar betis yang tidak rapat. Posisi dari Rui Patricio juga belum siap atau terlalu ke dalam, sedangkan tendangan Ibra itu lurus kenceng ke arah tiang jauh. Jadi menurut gua ini satu kesalahan ya, fokus hilang dan membuat sebuah pertahanan dalam arti pagar betis yang tidak rapat, tidak ada komunikasi yang bagus antara Rui Patricio dengan pagar betis. Masa sih tinggal lurus gitu gol? Aneh banget. Jadi menurut gua lelucon banget. Kesalahan pertama di menit ke-25. Seorang Zlatan Ibrahimovic menciptakan gol ke-150 sekaligus gol ke-400 sepanjang karirnya. Menurut gua ini selain Ibrahim tendangannya kenceng, tapi ada kesalahan koordinasi dalam membangun pagar betis dan juga posisi Rui Patricio. Oke, tertinggal 1-0 panik. Panik lah. Dimain di kanan sendiri, terus nyerang. Gue di sini melihat semua pemain flop. Henrik Mkhitaryan bermain
sangat-sangat buruk. Bola selalu mengalir kepada Pellegrini, kemudian mengalir kepada Zaniolo. Begitu terus. Tidak ada pergerakan yang variasi dari Tammy Abraham, hanya berlari-lari seputar di depan, dan menurut gua jadi nothing gitu buat AS Roma. Mkhitaryan juga tidak pernah mendapatkan bola. Dan di babak pertama, turnover atau kesalahan passing banyak banget dilakukan, termasuk Lorenzo Pellegrini. Jadi hari ini tuh memang benar-benar flop semua ya, termasuk Rui Patricio yang biasanya on position itu hilang semuanya. Beruntung ada satu penyelamatan gemilang yang dilakukan oleh Rui Patricio, menyelamatkan sebuah tendangan Krunic kalau nggak salah ya, lupa gua, kalau nggak salah Krunic dari luar kotak penalti, untung bisa. Nah, 1-0 di babak pertama. Roma unggul ball position, unggul shot on target, unggul corner, tapi tetap 1-0 untuk atau 0-1 untuk AC Milan. Di babak kedua, gue berharap Mkhitaryan diganti, dan doa gue terkabul guys. Tapi yang mengganti bukan El Shaarawy, yang mengganti justru Avenajian. Avenajian tampil untuk kedua kalinya di AS Roma, pemain 18 tahun asal Ghana ini, dan cukup bagus. Hanya saja memang inilah sebuah pilihan ya guys, ketika tertinggal berarti harus keluar menyerang. Nah, di sini Vina dan Harry Kastrup bermain cukup buruk ya. Maksudnya mereka maju ke depan terlambat turun. Kalau nggak sudah sampai depan, end passingnya, umpannya nggak ada yang terukur. Jadi memang dua fullback ini bermain off day. Sedangkan sulit lah bagi Cristante dan juga Verto bekerja keras di lini tengah gitu. Dan Ibanez serta Mancini bekerja keras. Jadi gue rasa Milan cerdas, Pioli cerdas menempatkan Ibrahimovic untuk merusak 2-3 pemain lini belakang, sehingga yang masuk adalah pemain lain. Dan terbukti ada satu kesalahan ini dalam sebuah derby, dalam sebuah grande partita, partai yang penting, partai yang besar, tentunya tidak boleh melakukan kesalahan kecil. Harus siap, kedua siap terprovokasi, siap mental, keempat jangan melakukan kesalahan sendiri. Nah, ini yang dilakukan oleh Roma. Ibanez melakukan kesalahan. Memang banyak menjadi pro dan kontra, tapi menurut gue tetap penalti karena terjadi dalam kotak penalti. Dan Ibra pinter, Ibra pemain senior, dimana disenggol dikit jatuh. Kalau di luar kotak penalti gue rasa bisa ikut, maksudnya nggak akan jatuh gitu. Tapi ada penalti 2-0. Frank Kessie cetak gol 2-0. Gue bilang wah selesai nih. Gue nggak melihat kebangkitan Roma dari muka mereka, nggak ada yang, muka mereka tegang semua. Lorenzo Pellegrini sebagai kapten juga flop. Sebagai kapten tidak bisa membangkitkan para rekan-rekan yang dalam kondisi drop. Nah, ada sebuah asa ketika Theo Hernandez mendapatkan kartu merah dari kartu kuning kedua. Di situ gue yakin, wah ini mungkin 2-2 nih seri nih. Karena Roma terus menyerang kan. Bermain dengan 10 pemain, justru di sini gue melihat kecerdikan Pioli. Pioli menarik Ibra, memasukkan Giro, kemudian menarik Salamakers, masukkan Balo atau pemain bek kiri pengganti, dan juga Tonali serta Romagnoli dimasukkan. Jadi semua pemain berkarakter gelandang bertahan dan juga pemain belakang. Jadi memang mereka sudah mencoba mengamankan 2-0 karena 30 menit bermain dengan 10 pemain itu tidak mudah loh ketika berbanding dengan lawan. Dan gue salut banget Frank Kessie. Frank Kessie adalah pemain sangat penting. Satu, cetak gol, kedua dia menjadi gelandang box to box, dia pemimpin. Ini pemain top. Jadi kalau sebelum Ibra keluar, Ibra memang jenderal di lapangan. Tapi setelah Ibra keluar, Frank Kessie bermain cukup bagus. Dia meramu timnya, memimpin timnya bermain cukup bagus dengan 10 pemain. Termasuk kiper kedua yaitu Tata Rusano bermain cukup bagus guys. Ini banyak penyelamatan dilakukan. Mike Maignan cedera, Tata Rusano bermain cukup bagus. Dan memang ada beberapa keputusan wasit ya yang merugikan. Buat gue bukan merugikan Roma saja, merugikan kedua kesebelasan. Maresca merugikan Roma, merugikan AC Milan. Tapi ada kejadian yang memang beberapa kali ya harus VAR dan juga 2 gol dianulir. Babak pertama gol Rafael Leo dianulir, babak kedua golnya Ibrahimovic dianulir, tapi emang offside. Jadi gue rasa tidak semua keputusan Maresca jelek, tapi meskipun ada beberapa wajar lah dalam pertandingan sepak bola. Dan gue nggak pernah mengatakan gara-gara wasit terus kalah tetap kalah gitu. Dan ini akan menjadi evaluasi. Nah, yang menarik adalah menarik 2 fullback. Betul, bermain dengan 3 pemain.
dengan Mancini, Ibanez dan juga Mancini, Ibanez dan ini Cristante sebagai 3 pemain belakang. Jadi bermain dengan 3 pemain belakang, sisanya maju. Masukkan Carlos Perez, Samurodov dimasukkan dan juga El Shaarawy. Berhasil nggak? Berhasil sebetulnya. Sebelum gol pertama banyak sekali peluang, tapi sekali lagi guys, penjaga gawang dari Milan bermain cukup bagus dan juga lini belakang Tomori, Calabria termasuk Kier bermain cukup bagus ya. Jadi menurut gua Milan memang pantas menang. Mereka tim besar, mereka tahu inilah Grande Partita. Ini lawannya tim bagus, jadi tidak pernah membuang-buang kesempatan sekecil apapun. Dan mereka beruntung sudah menciptakan 2 gol terlebih dahulu. Dan gol Roma baru terjadi di menit ke 92 atau 93 dalam injury time itu melalui sebuah tendangan El Shaarawy. Nah, sebelum itu banyak banget peluang. Tercatat dalam statistik 25-26 tendangan, hanya 5 karena gawang. Jadi memang buntu, ceritanya buntu. Roma tidak bermain as a team, mental masih jelek, bisa dikatakan mediocre masih gitu. Percuma pelatih bagus kalau para pemain tidak mau bangkit sebagai seorang tim besar gitu as a team. Ini sudah waktunya untuk sebelum gue bahas terakhir, ada penalti harusnya didapatkan Roma. Ketika ada 2-1, ada kejadian Kier mengenai tangan ya, ketika dia mencoba untuk marking Lorenzo Pellegrini, mengenai tangan, tapi masih tidak call. Aduh, itu kalau call 2-2 ada penalti mungkin beda ceritanya. Tapi ya sudahlah ya, gue tidak pernah menyalahkan wasit, dua-duanya dirugikan. Tapi ini sudah waktunya Mourinho untuk merubah tim. Dalam arti, coba Gonzalo Villar, coba Borja Mayoral, istirahatkan Mkhitaryan, istirahatkan Tammy Abraham. Berikan kesempatan Carlos Perez bermain, El Shaarawy bermain. Terus Avenagian, oke nih pemain. Ini pemain bisa bermain untuk sayap, bisa bermain sebagai striker ya. Dia penyerang sayap bisa, striker juga bisa. Jadi kecepatan dribblingnya bagus, percaya diri 18 tahun loh, bermain untuk sebuah Grande Partita menghadapi AC Milan. Jadi gue rasa ini masih banyak kesempatan untuk Roma bangkit. Belum berakhir, habis ini menghadapi Bodo praktis. Setelah itu Roma akan menghadapi 3 lawan yang mungkin di atas kertas mereka bisa kalahkan ya. Setelah kalah lawan Lazio, Juve dan juga AC Milan, mereka setelah ini akan menghadapi Venezia, Genoa dan Torino. 3 pertandingan itu semoga bisa diambil oleh Roma sebelum menghadapi habis itu lawan Bologna. Jadi ada 3 ya, 4 pertandingan menghadapi Venezia, Genoa, Torino, dan Bologna sebelum menghadapi Inter nanti di bulan Desember. Masih peringkat keempat, tapi lagi-lagi beruntung Roma karena Atalanta seri, Lazio seri, Juve kalah. Jadi Roma tetap di posisi keempat, tapi sudah mulai tertinggal cukup jauh nih guys. Jadi Napoli Milan sudah poin 31, Internazionale 24, Roma 19. Jadi cukup jauh, tapi nggak apa-apa. Semoga Roma berbenah dan seperti yang gue katakan tadi, coba rotasi kembali, percayakan pada Borja Mayoral, pemain yang sudah cukup lama bermain untuk Roma, dalam arti sudah tahu begitu lawan-lawannya. Adolfo Morodov juga pernah bermain di Genoa, tentunya punya pengalaman menghadapi back-back Itali. Tammy Abraham harus banyak belajar, harus mengejar, jangan terlalu terpaku dengan mahalnya Tammy atau dia pernah bermain untuk Chelsea. Ini harus mulai terbuka karena ini persaingan sudah mulai terlihat kekuatannya. Tim-tim papan atas siapa saja sudah mulai terlihat, dan jangan sampai lagi kalah kelima ya. Ini udah kalah 4 kali nih, 5 kali menang, 1 kali seri, 4 kali kalah. Jadi sudah mulai harus berhitung Roma. 6 kali menang, 1 kali seri, 4 kali kalah ya, dan kebobolan cukup banyak ya, memasukkan 19 kebobolan 12. Jadi gitu guys, ini galau, sedih, tapi gue tidak mau menyalahkan wasit. Roma harus berbenah, istirahatkan Miki, istirahatkan Tammy Abraham untuk 1-2 pertandingan atau mungkin melihat yang lain, karena Roma masih punya pemain lain gitu. Dan bulan Januari kalau bisa beli center back dan juga defensive midfielder yang kuat, yang strong. Itu guys, selamat buat Milanisti, selamat buat AC Milan, mereka pantas menang. Inilah Grande Partita, drama terjadi di Olimpico, Roma kalah. Semoga cepat bangkit.
Makasih sudah menyaksikan Tes 10 TV. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tetap sabar mencintai AS Roma dan Roma. Forza Roma. Tiro Sign out.